Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Lusuliani dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3 STI Dr. KIZ Mutakin Purwakarta dengan NIM 010321010007. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pelanggaran etika bisnis Islam. Adapun tujuan dibuatkannya tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis Islam yang diampu oleh Bapak Aris Syafaat SE Eskom MM. Mari kita simak penjelasan kali ini. Pengertian etika bisnis Islam. Menurut Zohar Arifin, etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis juga bisa dikatakan sebagai seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus mempunyai komitmen dalam melakukan transaksi, berperilaku, dan juga berelasi guna mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat. Dengan demikian, maka sangat perlu sekali untuk memahami pentingnya kegunaan etika dalam berbisnis. Jadi, pada etika bisnis Islam, setiap pelaku usaha atau wirausaha itu dalam berdagang ataupun dalam berbisnisnya hendaknya tidak semata-mata bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, tujuan utamanya itu harus untuk mencari keriduan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus dari PT Megasari Makmur, dengan produk HIT. Adapun profil PT Megasari Makmur pada produk HIT. PT Megasari Makmur didirikan pada tanggal 1 Februari 1996 berdasarkan Akta Notaris Hervaite Sodak dengan persetujuan Kemenkumham. Dengan lokasi perusahaan di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah dan berbagai jenis pengharum ruangan lainnya. Kasus PT Megasari Makmur. Kasus ini bermula pertama kalinya karena PT Megasari Makmur membuat suatu produk yaitu obat anti nyamuk HIT yang mengandung bahan berbahaya. Obat HIT ini adalah obat anti nyamuk terampuh dengan harga minim pada saat itu. Kasus ini menyebabkan gangguan kesehatan dan sudah terbukti terdapat satu korban pada kasus ini yang disebabkan menghirup obat anti nyamuk HIT yang mengandung Proxur dan Dextrorfos. Alhasil, Lembaga Bantuan Kesehatan Umum melaporkan PT Megasari Makmur dalam kasus ini ke polisian dan setelah itu obat nyamuk HIT diberhentikan paksa peredarannya. Setelah itu, PT Megasari Makmur harus bertanggung jawab atas kasus ini dan berurusan oleh hukum. Oleh sebab itu, PT Megasari Makmur terkena pelanggaran beberapa pasal dan harus melanjuti proses hukum yang ada. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis menurut Sony Kerap 1998. Yang pertama ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi pada etika bisnis adalah kemampuan dan sikap seseorang saat mengambil tindakan dan keputusan yang berdasarkan kesadarannya sendiri mengenai apa yang dianggapnya baik yang bisa dilakukan. Jika orang sadar dalam melakukan kewajibannya dalam berbisnis, maka dikatakan orang tersebut sudah memiliki prinsip otonomi dalam beretika bisnis. Nah, dalam kasus PT Megasari Makmur, beberapa pihak ada yang menggunakan kewenangannya untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi. Nah, mereka sadar apa yang telah mereka lakukan itu memanglah salah dan tidak baik, sehingga perusahaan sudah meminta maaf dan memperbaiki atau mengganti barang dengan memproduksi barang baru yang tidak mengandung zat berbahaya. Nah, seharusnya perusahaan itu memikirkan efek samping yang dirasakan oleh konsumen bila dalam penggunaan jangka panjang. Sebagai produsen itu harus memberikan kualitas baik dan aman bagi para konsumen di samping harga murah yang dapat bersaing dengan produk jenis lainnya.
Selanjutnya, 2. Prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil jika dikelola dengan prinsip kejujuran, baik terhadap karyawan, konsumen, para pemasok, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan bisnis ini. Prinsip yang paling hakiki dalam aplikasi bisnis berdasarkan kejujuran ini terutama dalam pemakai kejujuran terhadap diri sendiri. Namun, jika prinsip kejujuran terhadap diri sendiri ini mampu dijalankan oleh setiap manajer atau pengelola perusahaan, maka pasti akan terjamin pengelolaan bisnis yang dijalankan dengan prinsip kejujuran terhadap semua pihak. Nah, dengan adanya prinsip kejujuran ini, tentunya memang semua oknum yang ada pada perusahaan ini itu melanggar karena telah merugikan semua konsumen atau merugikan banyak konsumen, yaitu dengan memasukkan atau menggunakan zat aktif berbahaya pada obat nyamuk, sehingga bisa menyebabkan gangguan kesehatan dan kanker lambung atau kanker hati. Nah, selanjutnya poin 3, prinsip keadilan. Adil dalam hal ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam bisnis mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan begitu, semua pihak yang terlibat dalam bisnis harus berkontribusi pada keberhasilan setiap bisnis yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dengan adanya prinsip keadilan di atas, memang sudah pasti semua pihak yang ada pada perusahaan itu ikut serta dalam melanggar etika bisnis tersebut dengan menggunakan zat aktif berbahaya pada obat nyamuk, sehingga bisa menyebabkan gangguan kesehatan ataupun yang lainnya pada para konsumen. Seperti itu. Nah, selanjutnya poin keempat, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Prinsip saling menguntungkan berarti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan memberikan manfaat bagi semua pihak dalam praktiknya. Prinsip ini terjadi dalam proses bisnis yang baik di mana pengusaha ingin mendapat untung dan konsumen ingin mendapatkan barang ataupun jasa yang memuaskan. Nah, dalam kasus ini seharusnya PT Megasari Makmur ini tidak menggunakan zat aktif berbahaya karena bisa merugikan banyak konsumen. Nah, mencari keuntungan itu boleh saja, akan tetapi harus diutamakan dulu kualitas dan juga aman bagi para konsumen. Selanjutnya, poin 5, prinsip integritas moral. Prinsip ini menekankan untuk tidak merugikan orang lain dalam setiap tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati. Nah, pada kasus ini PT Megasari sudah melanggar prinsip integritas moral karena sudah merugikan banyak konsumen dengan memasukkan zat berbahaya. Seperti itu. Adapun konsep aturan dalam etika bisnis. Yang pertama ada amanah dan bersikap adil. Modal dasar dari bisnis itu adalah amanah. Kepercayaan, dapat dipercaya, tanggung jawab. Nah, amanah merupakan kunci utama kesuksesan dalam mengelola bisnis apapun. Pembisnis wajib menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya agar pelanggan atau konsumen tidak lari meninggalkannya. Sebagaimana firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, kita dalam berbisnis itu harus sesuai aturan yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, selanjutnya memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang muslim diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah, baik dalam kondisi bisnis yang sukses ataupun gagal. Aktivitas bisnis harus sejalan dengan
sistem moral yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu mengharuskan seorang bekerja keras di dunia untuk mendapatkan fasilitas terbaik di akhirat dengan cara memanfaatkan karunia Allah di muka bumi ini dengan memberikan manfaat kepada orang lain, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, dapat dilihat dari penjelasan ayat tersebut bahwa kita dalam melakukan segala sesuatu itu harus sesuai dengan aturan yang telah diterapkan oleh Allah SWT, yaitu pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.